Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Jokowi adalah presiden tersukses dunia akhirat. Ekonomi meroket dan bebas korupsi. Aktivis politik Rahman Simatupang menyindir Joko Widodo dengan sebutan presiden paling sukses dunia akhirat. Jokowi merupakan presiden sukses dunia dan akhirat, begitu katanya, dikutip dari redaksi Suara Nasional pada 24 April 2020. Pasalnya menurut Rahman, Jokowi telah berhasil membawa ekonomi Indonesia melambung tinggi dan tidak ada kasus korupsi. Sampai bebasnya korupsi, KPK sudah tidak punya pekerjaan melakukan operasi tangkap tangan atau OTT. Rahman juga menyindir bahwa kebebasan berpendapat di era pemerintahan saat ini juga sangat dilindungi dan dijamin seluas-luasnya. Tidak ada penangkapan ataupun rekayasa terhadap para aktivis. Mereka dibiarkan bersuara. Lebih lanjut, Rahman juga mengatakan daya beli masyarakat semakin kuat dan tidak ada pengangguran sama sekali. Daya beli masyarakat tinggi dan tidak ada pengangguran. Dia melanjutkan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika pun juga sangat kuat. Kalau ada yang mengatakan dolar tinggi, itu informasi yang tidak benar. Begitu kata Rahman. Presiden Joko Widodo dulu pernah menargetkan pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 7%. Target tersebut ternyata tertuang dalam RPJMN 2015-2019 saat pemerintahan Jokowi didampingi oleh Yusuf Kala sebagai Wakil Presiden RI. Dengan berbagai kebijakan, pertumbuhan ekonomi diperkirakan meningkat tajam sejak tahun 2016 menjadi 7,1% pada tahun 2017 dan terus meningkat pada tahun 2018 dan 2019, masing-masing sebesar 7,5% dan 8%. Demikian tertuang dalam RPJMN 2015-2019. Sayangnya target itu meleset. Jangankan ekonomi tumbuh 7%, untuk keluar dari rata-rata 5% saja masih sulit sampai sekarang. Target pertumbuhan ekonomi RI meleset lagi dan tahun 2019 kemarin, pemerintah memprediksi ekonomi hanya tumbuh 5,3%. Nyatanya hanya bisa tumbuh 5,02%. Apalagi pertumbuhan ekonomi 2019 juga lebih rendah dibandingkan 2018, yang sebesar 5,17%. Pertumbuhan ekonomi Indonesia 5,02% untuk the whole year. Begitu kata Kepala BPS Suharyanto di kantornya. Jika dirinci, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal 1 sebesar 5,07%, kuartal 2 5,05%, kuartal 3 5,02%, dan kuartal 4 4,97%. Pertumbuhan ekonomi di kuartal terakhir 2019 cenderung melemah. Selama era Presiden Joko Widodo menjabat, rata-rata pertumbuhan ekonomi hanya tumbuh 5,04%. Tak hanya janji Jokowi tentang ekonomi meroket 7%, dia pun juga berjanji akan mengejar angka kemiskinan menjadi 0%. Bahkan hal ini juga dikomentari oleh Ketua DPP Partai Gerindra Iwan Sumule yang menyoroti target Presiden Joko Widodo yang akan menurunkan angka kemiskinan ekstrim menjadi 0%. Ia pun mengapresiasi target fantastis Jokowi di tahun 2024 itu, namun ia juga meragukan realisasi dari target tersebut. Pasalnya pada janji Jokowi di periode pertama, Jokowi juga memastikan ekonomi Indonesia ini meroket dan pertumbuhan ekonomi mencapai 7%. Namun apa nyatanya hal tersebut berbanding terbalik dengan kenyataan yang terjadi. Sambungnya juga justru ekonomi malah nyungsep dan pertumbuhannya jauh panggang dari api dengan apa yang ditargetkan. Malah nyungsep dan pertumbuhannya di bawah 5%. Karena itu ia pun tak ingin target kemiskinan 0% juga sama nasibnya dengan janji ekonomi meroket yang sebatas bualan saja. Lalu sekarang ia bikin target lagi di 2024 kemiskinan jadi 0. Patut diapresiasi sih, tapi tampaknya bualan lagi, ya nggak sih? Begitu katanya. Pengamat politik dari Universitas Pelita Harapan, M. Rusyambi juga melihat apa yang disampaikan dengan Jokowi perihal target kemiskinan 0% di 2024 ini hanyalah sebuah angan dan juga cita-cita belaka. Menurut pandangannya, itu hanya satu dream dan juga cita-cita. Emers juga menilai, jika Jokowi mampu mewujudkan janji ini maka akan dikenang dengan kenangan baik dari masyarakat kepada Presiden 2 periode itu. Sebaliknya jika gagal terwujud, maka rakyat akan ramai mencatat cita-cita itu hanya utang janji.
Ia menyampaikan target 0% kemiskinan di 2024 dirasa sangat sulit untuk diwujudkan. Bahkan di negara lain pun kemiskinan tetap ada dan tiada yang mencapai 0%. Untuk diketahui, Jokowi sempat menyebutkan target zero kemiskinan ekstrim atau penduduk sangat miskin di Indonesia pada 2024 mendatang. Jokowi juga memerintahkan jajarannya di Kabinet Indonesia Maju untuk membuat sejumlah program untuk mengentaskan kemiskinan ekstrim demi merealisasikan target tersebut. Ia meminta agar program yang dibuat juga tepat sasaran. Ada-ada aja Jokowi ini. Mulai agak meroket itu September, Oktober, pas November disuruh rugi. Inilah kehebatan dia. Masih inget nggak? Awal dulu jadi presiden di tahun 2014, apa sih keluar-keluar presiden saat ia merasakan kursi empuk istana? Saya optimis pertumbuhan Indonesia nanti di akhir periode saya memimpin akan tumbuh 7%. Namanya target mah sah-sah aja. Dia omong sampai 10 atau 100 kali pun juga nggak bakalan masalah. Yang jadi masalah, dia ngomong udah ngukur badan apa belum? Udah ngaca dan lihat ngadep mana, belah rambut apa belum? Lah ini, mandi belum, gosok gigi belum, sarapan belum, udah keluar-keluar kalau bakalan nyampe 5 menit lagi dengan bahasa khas, OTW. Di lokasi yang jaraknya 1 jam dari rumah dia. Lah bangsat kan? Keluar-keluar pertumbuhan 7% adalah iming-iming lelaki hidung belang kalau menggoda janda kembang. Apalagi sampai meyakini bulan September bakal meroket. Meroket apaan? Dah September keberapa ini Bambang? Awal tahun 2014, ditargetkan pertumbuhan ekonomi 7% di akhir periode dengan target tahunan sebagai berikut. Di tahun 2015, targetnya 5,7%, realisasi 4,79% year of year. Tahun 2016, 5,2%, realisasinya hanya 5,02%. Tahun 2017, target 5,2%, realisasi 5,07%. Tahun 2018, targetnya 5,4%, realisasinya 5,17%. Tahun 2019, targetnya 5,3%, namun realisasinya pun 5,07%. Lihat data, target tahunan aja nggak pernah nyampe. Diturunin lagi target tahunan depan dengan rasa optimis lagi, tahunnya nggak tercapai lagi sampai akhir periode dia. Ada lihat angka 7% di realisasi di sana nggak? Ada, cuma depan angkanya ada koma, alias pecahan dari satuan, bukan berdiri sendiri dianya. Kesel nggak sih lihat pemimpin yang begini? Kesel nggak lihat pemimpin yang rapornya dapat angka begini tapi masih juga nepuk dada, dialah yang paling hebat? Kesel kan pastinya? Yang lebih kesel udah nilainya begitu, malah kepilih lagi. Asli lah, nepok jidat kita. Gak habis pikir lah sama yang milih dia, indikatornya tuh apa gitu loh. Geleng-geleng kepala sama orang yang terus ngedukung dia dengan bahasa keindahan planet Jupiter. Kalau milih gubernur gak masalah sih, dia hanya ngandelin daerahnya, ya berdasarkan persamaan suku dan ras. Tapi ini negara, ada saya, dia, dan kalian di sana. Wajar kan kalau kita terus kritik dia? Ini bukan karena benci, tapi karena mencintai negeri ini. Dia mah gak ada apa-apanya. Sekarang di periode keduanya, esok menjelang, apa kata dia mengenai target pertumbuhan ekonomi yang dulu dia yakini mampu dan ditanyakan lagi sama wartawan saat ini? Udah gak penting lagi mengejar pertumbuhan ekonomi 7%. Lah, kenapa sekarang dia berucap gitu? Karena dia dah bilang bahwa periode kedua ini gak ada beban. Saat mengucapkan gak peduli lagi sama pertumbuhan ekonomi. Kita mau bilang apa lagi? Toh dia udah jadi pemenang kan sekarang? Mau diprotes juga dia gak peduli. Gak ada lagi polesan atas nama dia. Gak ada lagi bermanis kata pada media.
Bicara pertumbuhan ekonomi yang nggak penting dengan alasan pertumbuhan negara lain juga demikian. Perbandingannya adalah negara-negara yang pendapatan penduduknya di atas kita. Lucu lah. Bandingin dong sama Jepang, sama Cina dengan pertumbuhan ekonomi mereka yang turun. Tapi negara ini lupa membandingkan jumlah pengangguran di negara kita dengan mereka. Tinggi mana pengangguran di Jepang dan Indonesia? Tinggi mana pengangguran negara kita dengan Cina? Lah di dunia, cuma India yang ngalahin kita dengan tingkat penganggurannya. Bangga? Jangan bangga dulu kalau tahu bahwa pertumbuhan ekonomi India tahun 2018 adalah 6,6%. Lah jauh lah di atas kita. Cina dan Jepang memang mengalami penurunan pertumbuhan ekonomi. Tapi yang membedakan, jumlah pengangguran mereka tuh nggak meningkat. Bandingkan sama kita. Udah pertumbuhan ekonomi turun, pengangguran meningkat pula. Ala double kill lain lah. Nah, jika udah ngerasain gimana periode pertama dia berat, percaya deh, periode kedua bisa semakin berat dan semakin sadis. Kuatin dirilah, berikan jempol pada pemilih dia. Ucapkan terima kasih pada mereka, karena Indonesia benar-benar hebat di bawah dia. Geblek. Belum yakin ekonomi Indonesia loyo? Ini buktinya.